Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 MK Akhlak Tasawuf yang berjudul Tasawuf sebagai Media Memajukan Peradaban Manusia, yang beranggotakan saya sendiri Tina Rahmawati dan saudari Tiara Sandakartika, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tasawuf sebagai media memajukan peradaban manusia. Yang pertama, polemik tasawuf. Pakar sejarah peradaban Islam mengemukakan bahwa kaum muslim dari kalangan ini memandang tasawuf sebagai kemunduran budaya atau penyimpangan dari Islam sejati. Tampaknya cukup sensitif dengan realitas tasawuf sampai memahami bahwa sikap semacam ini cenderung dengan memupuskan ekspresi pengalaman keagamaan paling autentik dari dunia Islam. Dalam perkembangannya, tasawuf sering menjadi objek kritikan keras baik dari muslim atau non-muslim. Kritik ini diargumentasikan dari sebagian para pengikut tasawuf yang terlalu jauh tenggelam dalam dunia tasawuf sehingga terkesan dari kehidupan dunia. Tasawuf juga sering disejajarkan dengan spiritualisme isolatif. Spiritualisme orang-orang yang lemah dan egois yang tidak tahan menghadapi kejahatan dan bahaya. Menurut pendapat ini, tasawuf menjadi agama kaum awam dan mengandung unsur-unsur takhayul yang diambil dari agama-agama lain atau budaya-budaya lokal. Karena itu, agar Islam kembali berjaya yang menurut para pengkritik seperti itu mencakup sains dan teknologi modern, tasawuf haruslah disenyakan. Yang kedua, urgensi tasawuf. Ibnu Qayyim kalam menyebutkan para pembahas ilmu ini telah sependapat bahwa tasawuf adalah moral. Berawal dari moral yang baik, maka peradaban akan terbentuk suatu peradaban yang lebih beradab. Apabila hati telah bersih dari noda, seorang sufi akan merefleksikan kebenaran sebagaimana adanya, pandangan akan terhindar dari gangguan angan-angan atau kesalahan atau kehendak keuntungan pribadi. Dengan demikian, nampak jelas bahwa tasawuf sebagai ilmu agama khusus berkaitan dengan aspek-aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi Islam. Yang ketiga, jalan tasawuf. Dalam tasawuf terhadap prinsip-prinsip positif yang mampu mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi, baik kaitannya dengan masalah-masalah vertikal maupun horizontal. Kemudian meluruskan hal-hal yang kurang baik, termasuk juga melakukan serangkaian kegiatan mental yang berat seperti riyadhah, khawalat, uzlah, muraqabah, dan lain-lain. Rumusan ajaran tasawuf klasik khususnya yang menyangkut konsep zuhud sebagai makam yang diartikan sebagai sikap menjauhi dunia dan isolasi terhadap keramaian dunia karena semata-mata ingin bertemu dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf pada satu sisi memang tampak demikian eksesif atau berlebih-lebihan dan menimbulkan ekses atau negatif dan eksklusif, bersifat tertutup dan terpisah dari yang lain. Dalam tasawuf terkandung makna yang luas dan dalam. Proses yang ketat, istiqomah dan tekad yang kuat dalam beramal akan menemukan makna hakikatnya, makna tasawuf secara positif. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.